Halo pemirsa setia VBIS News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dan program VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Februari 2021. Turunnya suku bunga dan sentimen stimulus. Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis points menjadi 3,5%. Kemudian sentimen positif pasar datang juga dari naiknya terus tingkat kesembuhan COVID-19 di dalam negeri menjadi 84,6%. Selanjutnya, rencana stimulus fiskal di Amerika ikut memengaruhi sentimen di bursa regional dan juga domestik. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.263.000 orang yang terinfeksi dan 1.069.000 orang yang sembuh dan 34.000 lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail daripada VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Februari 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menguat tipis saja 0,15% secara mingguannya ke level 6.231. Ya, ini merupakan lanjut penguatan di minggu ketiganya. Ya, pergerakan pasar fluktuatif karena profit taking dan kemudian balik rebound atau menguat di akhir pekannya. Untuk berikutnya, IHSG ini kemungkinan agak konsolidatif dalam bias penguatannya. Ya, mata uang rupiah pada pekan lalu terkoreksi cukup signifikan 0,67% secara mingguannya ke level Rp14.065 per US dollarnya. Ya, terkoreksi cukup signifikan ini jatuh ke 3 minggu terendahnya. Sementara itu dolar global sedang melemah. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah akan konsolidasi dan akan sempat untuk rebound. Ya, sementara itu harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau terkoreksi, khususnya 2 minggu belakangan ini, terlihat dari pergerakan naik yields obligasi ke level 6,599% pada akhir pekan lalu. Ini juga pergerakannya searah dengan kenaikan yields daripada US Treasury. Ya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada pekan lalu memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Ya, keputusan ini disebut konsisten dengan perakiran inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga serta sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga melonggarkan ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Dan ini berlaku efektif per 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2021. Ya, selain itu Bank Indonesia melonggarkan rasio loan to value atau juga financing to value untuk kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis pembiayaan properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko dan rukan bagi bank yang memenuhi kriteria NPL atau NPF tertentu. Dan ini berlaku efektif per 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian Bank Indonesia merilis data neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 2020 yang disebutkan tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI triwulan 4 ini disebutkan defisit rendah saja sebesar 0,2 miliar dolar AS. Ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan di tahun 2020 mengalami surplus 2,6 miliar dolar AS. Ya, dengan perbaikan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021.
Ya demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Februari 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, ya kita nanti akan bertemu kembali. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy, salam Fibis.